Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mulyawati, NIM 200110080. Saya dari kelas 2C PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Oke, pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan atau memberikan satu contoh kasus tentang penyakit demam pada anak. Oke, langsung saja. Ada satu kasus yang terjadi pada anak berinisial M dan Z yang berjenis kelamin laki-laki dan kini sedang berusia 3 tahun, yang dimana ia diketahui demam selama 2 hari. Demamnya ini diakibatkan oleh adanya infeksi akibat bakteri dan virus. Dan selanjutnya diketahui juga ada beberapa gejala yang dialami oleh anak yang berinisial M dan Z ini, seperti batuk, kulitnya nampak kemerahan, tidak nafsu makan, rewel, susah tidur, dan suhu badannya mencapai 38,2 derajat Celcius. Bahkan anak juga sempat kejang 1 kali yang berdurasi kurang lebih 2 menit. Jangan panik ketika anak mengalami demam. Tetaplah tenang agar mampu membantu mengatasi demam dengan baik. Demam terjadi ketika otot memberi sinyal kepada tubuh untuk mengarahkan sel darah putih melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan demam anak yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Meski demikian, Bunda tetap dituntut untuk lebih cermat dan waspada dalam memantau kondisi si kecil. Terlebih jika demam yang dirasakannya tak kunjung membaik atau semakin parah, dan demam pada anak tidak selalu berbahaya dan sebagian besar dapat mereda dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Oleh karena itu, Bunda tidak perlu khawatir berlebihan saat anak demam ya. Demam sebenarnya merupakan reaksi tubuh untuk memerangi infeksi secara alami. Infeksi ini dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Selain karena infeksi, demam juga bisa disebabkan oleh kondisi lain seperti penyakit autoimun, imunisasi, dan kelainan pada otak. Namun, penyebab demam selain infeksi ini cukup jarang sekali. Untuk demam ringan, ada beberapa cara menurunkan demam yang dapat dilakukan di rumah. Cara ini tidak sulit dan bisa dilakukan dengan mudah. Untuk menentukan apakah anak mengalami demam atau tidak, Bunda perlu melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer, bukan sekedar perabaan dengan tangan. Anak dikatakan mengalami demam jika suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Saat terkena demam, anak mungkin akan tampak lebih lemas, rewel, sering menangis, gelisah, dan susah tidur, hingga tidak mau makan atau minum. Sebagai langkah pertolongan pertama untuk menurunkan demam pada anak, cobalah lakukan beberapa cara langkah berikut ini. Yang pertama, berikan kompres. Untuk menurunkan demam anak, coba berikan kompres pada tubuh anak dengan menggunakan kain yang sudah direndam di dalam air biasa atau air yang sedikit hangat. Pastikan suhunya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kompres dapat ditempelkan pada dahi, dada, perut, atau ketiak anak saat ia tidur atau sedang berbaring. Setelah memberikan kompres, diamkan kompres tersebut selama 20-30 menit di tubuh anak. Jangan lupa untuk mengganti kompres ketika mulai kering atau terasa panas, dan pantau suhu tubuh anak secara berkala selama 1-2 jam setelah memberikan kompres. Dan yang kedua, hindari baju tebal. Pilih baju dengan bahan yang nyaman dan tidak terlalu tebal untuk dikenakan si kecil. Hal ini karena saat menggunakan pakaian yang tebal, tubuhnya akan kepanasan dan sulit mengeluarkan panas tubuh, sehingga demamnya sulit untuk mereda. Jika
anak merasa meriang atau kedinginan, pakailah pakaian yang nyaman dan dapat menyerap keringat, serta selimuti tubuhnya dengan selimut yang tipis. Yang ketiga, berikan anak makanan dan minuman yang cukup. Pastikan kebutuhan cairan dan nutrisi si kecil tercukupi untuk mencegahnya dari dehidrasi. Bila bunda masih memberikan si kecil ASI eksklusif, pastikan ia disusui sesering mungkin. Namun, bila si kecil sudah mengkonsumsi MPASI atau makanan padat, bunda bisa melanjutkan pemberian ASI sambil memberikan cukup air gizi. Agar kesehatan si kecil tetap terjaga, pastikan air yang bunda berikan terjamin kebersihannya dan nyaman dikonsumsi. Yang keempat, mandikan dengan air yang hangat. Saat anak demam, bunda tetap diperbolehkan memandikan si kecil asalkan menggunakan air yang hangat. Hindari memandikan si kecil dengan air dingin, karena bisa menyebabkan suhu tubuhnya bertambah tinggi dan membuatnya menggigil karena kedinginan. Dan yang kelima, berikan obat-obatan pereda demam. Jika diperlukan, bunda dapat menggunakan obat penurun panas anak, seperti penggunaan paracetamol. Namun dengan catatan, dosis paracetamol harus disesuaikan dengan usia dan berat badan anak atau sesuai petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan obat. Selain obat penurun panas, bunda tidak disarankan memberikan obat lain seperti obat flu, antibiotik, atau obat penurun panas lainnya selain paracetamol tanpa resep dokter. Perlu diingat juga, obat penurun panas paracetamol tidak disarankan untuk diberikan pada bayi yang berusia kurang dari 2 bulan tanpa pemantauan dokter. Oke, selain itu kita juga harus tahu kapan demam harus diwaspadai. Jika cara-cara yang saya sebutkan itu tidak efektif untuk menurunkan demam anak, bunda-bunda dapat dianjurkan untuk segera membawa anak ke dokter untuk memeriksa lebih lanjut. Terlebih lagi jika demam pada anak muncul bersamaan dengan gejala lain, seperti yang pertama, tanda-tanda dehidrasi, yaitu diare, muntah-muntah, bibir kering, menangis tanpa keluar air mata, tidak mau makan atau menyusu, menjadi jarang atau tidak buang air kecil sama sekali, dan yang kedua kejang, yang ketiga bayi atau anak tampak sangat lemas, dan yang keempat pingsan atau lebih sering mengantuk, dan yang kelima sakit kepala berat, dan yang keenam sesak napas, dan yang terakhir kulit pucat atau tampak kebiruan. Selain itu, demam tinggi pada anak yang tak kunjung mereda selama 2 hari atau justru semakin parah juga perlu segera diperiksakan ke dokter spesialis anak. Setelah dokter menentukan penyebab demam pada anak, maka pengobatan akan diberikan sesuai penyebabnya. Jika kondisi anak sangat lemah dan sulit dirawat di rumah, dokter mungkin akan menyarankan agar anak dirawat di rumah sakit guna memantau kondisinya agar memberikan pengobatan yang tepat. Oke bunda-bunda, ingat ya, jangan panik ketika anak mengalami demam. Tetaplah tenang agar mampu membantu mengatasi demam dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.